ngelihat seseorang terus ada rasa yang kuat, dan makin gak dipikirin makin tumbuh, makin dihindari makin tumbuh, kemungkinannya dia adalah twin flame-nya kamu. Tahu twin flame? Twin flame itu dalam teori, itu bukan istilah ya, itu teori, jangan di googling, gak akan ketemu. Dia itu sebuah teori tentang perasaan. Dalam Islam itu Nabi pernah bilang gini, al-arwahu junudun mujannadah. Roh manusia itu, jiwa manusia itu kayak pasukan. Iza tarafa i'talafa. Kalau dia pernah kenalan di alam roh, nanti di dunia dia akan langsung terikat. Kalau kamu punya rasa, perjuangkan rasa itu, jangan nyerah dulu. Kalau kamu udah yakin dengan seseorang, perjuangkan sampai tetes darah terakhir. Legenda munculnya aek Sipitudai atau air tujuh rasa. Lihat teman, Raja Tataya Bulan memiliki 10 keturunan. Kelima putranya bernama Si Raja Uti, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Silau Raja. Sedangkan 5 putrinya bernama Si Biding Laut, Si Boru Pareme, Pinta Haumasan, Punga Haumasan, dan Natinjo. Teman, Saribu Raja dan Si Boru Pareme diyakini adalah saudara kembar. Saribu Raja sendiri diyakini adalah seorang seniman. Nah teman, melihat pekerjaan saudaranya yang terbilang santai dan hanya duduk di satu tempat, maka Si Boru Pareme selalu menjadi pelayannya, menyediakan makanan dan minumannya. Ya teman, karena kedekatan itu, kedua saudara kembar ini diyakini melakukan hubungan incest hingga Si Boru Pareme hamil. Mengetahui Si Boru Pareme telah hamil, keempat saudara laki-laki yang lain kemudian berunding tanpa diketahui oleh Saribu Raja. Keempat saudara ini kemudian meyakini jika saudari mereka hamil karena ulah si Saribu Raja. Ya, mereka kemudian sepakat untuk mengusir saudaranya itu dari kampung. Sejak itulah teman, Saribu Raja pergi meninggalkan Pusuk Buhit dan pindah ke Barus Tapanuli Tengah. Sementara Si Boru Pareme pergi ke Ulu Darat di Humbang Hasudutan. Ya, di Ulu Darat Si Boru Pareme disambut oleh Babiat Sitelpang atau harimau berkaki 3. Bahkan teman, Babiat Sitelpang tersebutlah yang merawat dan menghidupi Si Boru Pareme sehingga ia melahirkan putranya yang bernama Si Raja Lontung. Nah teman, setelah Si Raja Lontung dewasa, ia pun menanyakan silsilah keluarganya kepada ibunya, termasuk menanyakan tulangnya atau pamannya. Mendengar pertanyaan itu teman, Si Boru Pareme kemudian mengatakan jika tulangnya ada di Pusuk Buhit. Si Boru Pareme kemudian menyuruh anaknya pergi ke Pusuk Buhit untuk mencari paribannya, ya, untuk dijadikan istrinya. Saat itu teman, Si Boru Pareme mengatakan kepada anaknya bahwa di Pusuk Buhit ada air yang memiliki 7 rasa. Di air 7 rasa itulah anaknya akan menemukan pariban yang kelak akan menjadi istrinya. Bahkan saat itu teman, ibunya memberikan cincin kepada si Raja Lontung. Nah, cincin itulah yang disebut sebagai tanda pengenal kepada paribannya nanti. Kepada anaknya, Si Boru Pareme berpesan, jika ia menemukan wanita di aek Sipitudai dan cincin yang diberikan cocok di jari manis wanita itu, maka itulah paribannya yang kelak menjadi istrinya. Teman, mendengar pesan dan nasihat ibunya, si Raja Lontung lalu berangkat ke Pusuk Buhit mencari aek Sipitudai yang ia maksud. Setelah menemukan aek Sipitudai itu teman, si Raja Lontung mendapati wanita yang membelakanginya di sana. Nah teman, kepada si wanita itu, si Raja Lontung berkata bahwa ia sedang mencari paribannya dan memberikan cincin itu sebagai pertanda. Singkat cerita teman, wanita itu lalu menerima cincin itu dan memakainya. Dan benar saja teman, cincin itu ternyata cocok dengan wanita tersebut. Namun setelah wanita itu membalikkan tubuh dan menatapnya, ia kaget karena ternyata wanita itu adalah ibunya sendiri, Si Boru Pareme. Nah teman, Si Boru Pareme lalu menceritakan soal masa lalunya kepada anaknya. Namun karena anaknya tidak memiliki pariban, ia takut anaknya tidak akan menikah. Karena itu dia memerintahkan anaknya untuk mencari pariban dan memberikan cincin sebagai penanda. Sejak itulah teman, si Raja Lontung akhirnya mempersunting ibunya dan mereka memiliki 7 keturunan, yakni Si Naga, Si Tumorang, Pandiangan,
Aritonang, Simatupang, Nenggolan, dan Siregar. Ya, yang kemudian terus berketurunan hingga saat ini. Nama ketujuh keturunannya teman menjadi marga dalam silsilah Batak. Oleh si Raja Lontung, mata air tempat pertemuannya dengan ibu yang kemudian menjadi istrinya itu dibagi menjadi 7 pancuran yang diperuntukkan berbeda-beda, yakni pancur pertama kepada anak-anak, kedua kepada Namarhasean atau ibu yang sudah tidak dapat melahirkan karena faktor usia, ketiga kepada kaum ibu yang sedang hamil, keempat kepada si Baso Bolon atau dukun berana, kelima kepada Pangulu Raja atau raja di atas raja, keenam kepada Raja Doli atau raja kampung, ketujuh kepada Hela atau menantu laki-laki atau parumain atau menantu perempuan. Jadi teman, jauh sebelum waktu dikenal, di dalam samudra kesatuan yang tak terbatas, ada satu cahaya, satu jiwa yang sempurna dan utuh. Namun, untuk mengalami kedalaman cinta dalam wujud fisik, cahaya itu memilih untuk terpecah menjadi 2 percikan energi yang identik, namun berdiram di 2 raga yang berbeda. Inilah awal mula dari 2 insan yang terikat oleh takdir spiritual, pencarian dan pengakuan. Sejak saat perpisahan itu, setiap percikan cahaya menjalani perjalanannya sendiri melalui ribuan pengalaman, tawa, dan air mata. Jauh di lubuk hati ada rasa kekosongan suci, sebuah kerinduan abadi yang tak terdefinisikan oleh cinta duniawi. Ini adalah kompas ruhani yang diam-diam mengarahkan mereka untuk kembali bersatu. Ketika kedua insan ini akhirnya bertemu, seringkali di saat yang paling tidak terduga, mereka tidak hanya melihat satu sama lain, mereka melihat cermin yang paling jujur dari diri mereka. Ada pengakuan insting yang kuat, seperti aku telah mengenalmu seumur hidupku, meskipun baru bertemu sesaat. Koneksi ini melampaui logika dan daya tarik fisik. Itu adalah getaran energi yang mengatakan, inilah rumahku. Hubungan ini bukanlah kisah romansa yang mulus, melainkan sebuah perjalanan pemurnian spiritual. Pasangan ini menjadi cermin bagi satu sama lain. Cermin kekuatan, mereka saling mengangkat, mengingatkan akan potensi tertinggi dan tujuan hidup masing-masing. Ketika salah satu bersinar, yang lain memantulkan cahayanya. Cermin bayangan, mereka juga menampilkan kelemahan, ketakutan, dan trauma yang paling dalam. Ketika salah satu lari dari masalah batinnya, yang lain akan merasakan gejolak serupa. Pasangan ini memaksa Anda untuk menghadapi bagian tergelap dalam diri Anda, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menyembuhkan dan mengintegrasikan. Inilah esensi dari ikatan spiritual yang mendalam. Anda mencintai orang lain, bukan hanya karena siapa mereka, tetapi karena siapa diri Anda saat bersama mereka. Mereka adalah katalis yang mendorong evolusi jiwa Anda. Tujuan yang lebih tinggi. Tujuan dari hubungan ini bukan hanya untuk kebahagiaan pribadi, tetapi untuk melayani tujuan yang lebih besar di dunia. Melalui ikatan yang utuh dan selaras, energi gabungan mereka menjadi saluran cinta dan cahaya yang mampu menyebarkan vibrasi positif kepada orang-orang di sekitar mereka. Hubungan dua orang ini menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati adalah spiritualitas dalam tindakan, sebuah perwujudan dari keinginan semesta untuk mengalami dirinya sendiri melalui koneksi, pertumbuhan, dan penerimaan tanpa syarat. Mereka bukan lagi dua individu yang terpisah, melainkan satu jiwa yang berwujud ganda, terus mengarah kepada kesatuan yang telah lama dirindukan.
Bergabunglah sebagai bagian dari Pemuda Demokrat Indonesia. Mari bersama-sama menuju Marhaen Jaya. Saya siap menjalankan tugas sesuai dengan adat dan nama baik. Kita semua siap mengabdi sebagai light workers untuk takdir ini.